لا إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam li ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sholat isya, sholat isya lagi, sholat subuh, ingatnya tarawih lulu. Sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, bersyukur alhamdulillah. Bapak-bapak masih sehat, Pak? Ibu-ibu masih semangat? Adik-adik udah beli baju lebaran belum? Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Tentu ini adalah nikmat yang senantiasa mesti kita syukuri. Alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya malam ini pada itikaf ini ya. Anak-anak juga. Nah, ini adalah rasa syukur kita karena berarti Allah masih memberikan karunia umur dalam kebaikan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna, ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat itu pun terlimpah kepada semua umatnya, termasuk kita yang hadir dalam masjid yang mulia ini. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, kita sudah masuk pada periode terakhir dari bulan Ramadan ya. Para ulama membagi Ramadan itu ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan kita berada di 10 hari ketiga. Dan biasanya ada amalan-amalan yang memang secara khusus dilakukan oleh Rasulullah di 10 hari terakhir. Tentu yang pertama adalah amalan i'tikaf ya. Ini Rasul memang meluangkan waktu untuk beriktikaf 10 hari terakhir sampai akhir hayat beliau, sampai beliau wafat. Jadi mulai tanggal 21 itu beliau tidak pulang ke rumahnya, Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu tahu rumah Rasul di mana? Di sebelah masjid, ya kan? Ini nih tempat, kalau kita ini sekarang tempat apa ini? Nah, itu rumah beliau. Tapi beliau nggak masuk rumah, Pak. Selama 10 hari terakhir beliau hanya di masjid. Paling keluar masjid kalau ke toilet untuk buang air kecil. Selebihnya beliau berada di masjid. Ngapain? Beribadah kepada Allah. Karena ketika kita niat i'tikaf, i'tikaf itu kan secara bahasa berdiam diri ya, Bapak Ibu. Jadi i'tikaf secara bahasa berdiam diri, secara istilah berdiam diri dalam masjid dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Maka Bapak Ibu, ketika kita berniat i'tikaf, seluruhnya adalah kegiatan kita i'tikaf. Tidur kita tidur i'tikaf, zikir kita zikir i'tikaf. Jadi semuanya dianggap i'tikaf. Karena memang kita tidak melakukan apapun kecuali untuk pendekatan diri kepada Allah. Maka ya kita ngobrol, misalnya capek zikir, kita ngobrol dengan teman sesama mu'takifin, itu juga bagian dari i'tikaf. Kita capek tidur,
tidur kita pun tidur i'tikaf, karena kita sudah berniat i'tikaf. Dan Rasul memang i'tikafnya ya 24 jam selama 10 hari terakhir. Kalau Ramadannya 30 hari, berarti beliau 10 hari i'tikaf. Tapi kalau Ramadannya 29 hari, berarti 9 hari beliau i'tikaf. Nah, kalau kita i'tikafnya masih ini ngintip-ngintip, ya kan? Malam 21 nih i'tikaf. Datang lagi malam 23. Taunya Lailatul Qadarnya datangnya malam 22 gitu. Nah, kalau yang i'tikafnya full 10 hari terakhir, maka insya Allah akan bertemu dengan Lailatul Qadar, yang dalam bahasa Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa malam Qadar itu, orang kita kadang-kadang menyebutnya digandakan ya, malam Lailatul Qadar, padahal Lailah itu artinya malam gitu. Jadi kalau malam harusnya malam Qadar saja, kalau Lailah baru Lailatul Qadar. Nah, cuma kalau kita biasanya enaknya ngomongnya malam Lailatul Qadar gitu. Jadi di double. Artinya malam yang memang di situ ada Lailatul Qadar, maka kita akan menemukan kebaikan-kebaikan 1000 bulan. Gitu. Jadi itu luar biasa, Pak. Maka oleh karena itu kita dengan i'tikaf itu pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Nah, cuma memang Bapak Ibu, supaya Lailatul Qadar itu meningkatkan kualitas kehidupan kita, ada apa di dalam Lailatul Qadar itu? Kan gitu ya. Maka di dalam Lailatul Qadar itu Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami sungguh telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Jadi letak kemuliaannya sesungguhnya ada pada Al-Quran. Nah, maka oleh karena itu, kalau kita mau mulia, ya interaksi kita dengan Al-Quran juga harus diperbaiki, gitu loh. Bagaimana interaksi dengan Al-Quran? Pertama, tentu saja membacanya, karena kata Rasul, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Nah, maka kita baca Quran, tentu saja membaca Quran ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan selain Ramadan gitu. Ini kadang-kadang kan kalau kita nggak di Ramadan, nggak berhenti tuh Quran. Begitu Ramadannya selesai juga tadarusnya. Ini yang saya kira perlu kita koreksi bersama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, juga yang penting lagi adalah mentadaburi Al-Quran ya. Maka tadabur ini penting, kita kaji Al-Quran dari segi maknanya, dari segi tafsirnya gitu. Nggak apa-apa lama khatamnya, yang penting kita bisa memahaminya. Setelah memahami, tentu saja belajar mengamalkannya. Nah, ini yang paling berat memang, mengamalkannya. Kalau mengamalkan itu ya bukan cuma jamaahnya yang berat, ustadznya juga berat gitu. Ya. Tapi seberat apapun kita diperintahkan untuk mencoba mengamalkannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, amalan i'tikaf ini dilakukan oleh Rasulullah sampai beliau meninggal. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa
ketika beliau sudah meninggal, iktikaf ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Jadi istri-istri Rasulullah itu ketika Rasul sudah tidak lagi hidup, istri-istri beliau juga beriktikaf di masjid dalam 10 hari terakhir itu. Nah, Bapak Ibu, ya, iktikaf ini selain kita juga ada sangat memungkinkan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, apabila kita iktikaf ya seperti Rasulullah yang 24 jam di masjid kali 9 atau 10 hari, maka amalan-amalan utama kita juga amalan-amalan utama lain juga kita dapatkan ya. Misalnya menunggu waktu sholat ya, karena kita sudah di masjid, waktu sholat belum datang, kita udah prepare kan, udah siap. Zuhur misalnya jam 12 lewat berapa sekarang? 4 menit apa 5 menit ya. Maka kita sebelum jam 12 aja kita sudah duduk di masjid. Nah, padahal dalam hadis dikatakan Bapak Ibu, menunggu waktu sholat itu dicatat sebagai amalan sholat itu sendiri. Masya Allah. Yang ini belum tentu kita dapatkan kalau kita tidak iktikaf, menunggu waktu sholat itu ya. Jadi waktu sholat belum tiba, kita sudah bersiap di saf pertama, dan merupakan saf utama kan, saf pertama itu ya. Makanya Bapak Ibu, terutama bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu kan saf terbaiknya saf belakang, kalau bapak-bapak kan saf terbaiknya adalah saf depan. Maka sebenarnya jangan mempersilahkan orang lain kalau saf di depan kita itu ada yang kosong, tapi langsung maju. Kenapa? Pahalanya lebih besar daripada saf yang di belakang. Kalau di kita mah enggak ya. Biasanya kalau ada saf di depan yang kosong, silakan Pak, silakan Pak gitu. Padahal harusnya kita langsung maju, jangan mempersilahkan orang lain gitu. Nah itu kita mendapatkan keutamaan menunggu waktu sholat, dapat juga mendapatkan keutamaan saf paling depan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang paling penting lagi adalah tentu saja iktikaf itu mengajarkan kita untuk muhasabah, introspeksi. Nah, apalagi yang usianya sudah di atas 50 tahun gitu kan. Karena kata Rasul, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 gitu. Sedikit saja yang di atas itu. Jadi Bapak Ibu, tentu saja ini adalah merupakan wahana introspeksi muhasabah kita. Sesungguhnya ibadah amalan apa yang sudah kita lakukan untuk bekal kita di kehidupan nanti setelah kematian ya. Karena Allah berfirman, wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh bekal yang terbaik adalah nilai ketakwaan. Jadi Bapak Ibu, insya Allah nih, duduknya kita di sini walaupun sambil ngantuk-ngantuk, inilah yang akan kita bawa mati. Ya, iya. Iktikaf kita, sedekah kita, puasa kita, gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menerimanya ya Bapak Ibu. Amin. Allahumma amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, amalan lain saya kira yang juga harus menjadi perhatian kita di 10 hari terakhir ini adalah tentang zakat ya. Baik zakat fitri maupun zakat mal. Ya, walaupun kalau zakat fitri itu sebenarnya tidak harus 10 hari terakhir sih. Dari awal Ramadan dia sudah boleh membayar ya. Tapi biasanya kan di akhir-akhir Ramadan kita bayarnya ya. Dan amil zakat itu biasanya mengumumkan itu pertengahan ya, di tanggal 15 ke atas. Maka ini juga bagian yang tidak terpisahkan yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Zakat fitri senilai
3,5 liter atau 2,5 kilogram beras. Atau ya kalau ulama kita sudah banyak menyepakati bahwa boleh membayar zakat fitri dengan uang, ya. Kemudian dibayarkan, jangan sampai kemudian kita lupa zakat fitri kita padahal kita belum bayar. Masih ada beberapa hari ke depan, saya kira ini juga penting untuk kita prioritaskan membayar zakat fitri ini, baik dalam bentuk ya beras misalnya, atau dikonversi dengan uang senilai beras yang kita makan, harga beras yang kita makan. Kalau lebih bagaimana? Lebih bagus, ya. Misalnya kita biasanya makan nasi dari beras yang harganya seliter 13.000, tapi kita zakatnya kita buletin, jadi 15.000 deh. Nah, biar enggak susah lah ngitungnya, maka 15.000 kali 3,5 kan, gitu. Nah, tapi kalau kurang, nah ini yang nggak boleh, gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu makan nasi dari beras premium, jangan mengikuti standar dari pemerintah, karena standar pemerintah itu standar umum itu, ya. Kalau bapak dan ibu misalnya makan nasi dari beras yang harganya seliternya 20.000, maka menghitungnya harus dari harga beras yang kita makan. Berarti 20.000 kali 3,5 berapa tuh Pak? 70.000 per orang, gitu. Jadi jangan ngikutin standar misalnya wali kota menetapkan untuk kota Tangerang Selatan 45.000, terus kita ikut juga 45.000, padahal beras yang kita makan sehari-hari adalah harganya 20.000, gitu. Jadi kalau yang makannya beras 20.000, ya, atau makan nasi sebenarnya Pak ya, nasi dari beras yang harganya 20.000, ya maka zakat fitrinya 70.000 per jiwa, ya, gitu. Nah, Bapak Ibu, juga yang penting adalah menghitung zakat mal nih, ya. Jadi kalau ini kan ada zakat profesi, karena banyakkan orang kita ini orang kota, kita nggak punya kebun, kita nggak punya ternak, kita juga kebanyakan bukan berdagang gitu ya, tapi kebanyakan sebagai profesional, maka biasanya dikonversi tuh, misalnya zakat emas itu kan 85 gram ya, sekitar ya kalau 1 juta 85 juta gitu. Kalau dibagi 12 itu berarti rata-rata kalau gaji kita 7 jutaan itu sudah terkena zakat 2,5% gitu. Karena 7 juta kali 12 itu kan sudah 80 juta sekian Pak ya, gitu. Jadi sudah terkena tuh 2,5%. Jadi kalau misalnya gajinya 7 juta, ya kali aja 12 bulan dikali 2,5%. Ada yang memang per bulan, dan itu sudah diputuskan juga oleh para ulama kita, dibolehkan membayar zakat per bulan. Ya, yang biasanya kayak tempat saya bekerja Pak di UHAMKA itu setiap bulan langsung dipotong tuh gaji dosen dan karyawan itu untuk zakat. Jadi yang kita terima itu udah bersih, ya, karena sudah dipotong zakat 2,5% dari penghasilan kita. Jadi bukan dari gaji aja tapi penghasilan, karena zakat itu bukan berdasarkan gaji tapi penghasilan Pak ya. Gaji kita bisa jadi kurang dari 7 juta, tapi begitu ada transport, ada uang makan, ada uang insentif, uang ini, uang itu, uang lembur, maka bisa banyak tuh. Nah, yang dikenakan zakat adalah keseluruhan penghasilan yang kita miliki
Jadi kalau di kantor Bapak belum pernah dipotong zakat, maka harus kita hitung sendiri ya zakatnya, dan kita potong sendiri gitu, dengan penuh kesadaran bahwa ini adalah merupakan kewajiban kita untuk membersihkan harta kita. Nah, kalau yang berdagang, akan ada juga di antara kita yang dagang. Bagaimana zakatnya? Maka zakat perdagangan itu zakatnya 2,5%. Kemudian dari mana yang dihitung? Yaitu dari terdiri pertama uang cash, kedua barang dagangan yang masih ada, dan ketiga piutang ya. Jadi misalnya uang cashnya ada 30 juta, barang dagangannya ditaksir misalnya ada sekitar 70 juta, terus kita juga punya piutang misalnya tagihan di sana sini 30 juta. Nah, maka dihitung semuanya, kemudian dikali 2,5%, itulah zakat perdagangan kita. Jadi bukan cuma uang cashnya saja, tapi uang cash plus barang dagangan plus juga piutang yang ada gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang punya logam mulia, nah ini juga harus dizakati kalau sudah mencapai 85 gram emas gitu ya. Karena logam mulia ini ya bagian dari yang terkena zakat. Ada yang bertanya misalnya, kan sudah pernah dizakati Ustadz, masa tiap tahun dizakati? Jadi gini Pak, ini kan merupakan anugerah Allah ya, yang harus kita syukuri, dan zakat itu adalah bagian dari rasa bersyukur kita, juga membersihkan harta kita. Bisa saja kalau Allah tidak menganugerahkan kesehatan, logam mulia Bapak tuh habis tuh ya. Maka oleh karena itu patutlah kita juga membayarkan zakatnya pada harta-harta yang ada pada diri kita. Sama kayak kita beli mobil ya Pak, tiap tahun kan kita bayar pajak gitu, bukan tahun pertama saja. Nah, kemudian yang perlu juga diperhatikan Bapak Ibu, apabila ada di antara kita atau kerabat kita atau istri kita atau anak kita atau orang tua kita yang tidak bisa berpuasa ya, maka ini juga jangan lupa membayarnya fidyah gitu. Dihitung nih, kalau sekarang nih insya Allah puasa kita tuh genap 30 hari, maka dihitung kalau dari hari pertama sampai hari terakhir. Kalau orang sakit yang sakitnya sementara tidak boleh dibayar fidyah ya Pak, kalau itu harus dibayar dengan puasa lagi tapi di hari nanti. Tapi kalau yang kata dokter, wah ini mah kalau puasa pasti nggak kuat, ini sakitnya kayaknya sulit sembuhnya. Nah kalau yang begini kan berarti nggak puasa dari awal, maka kita persiapkan fidyahnya. Begitupun orang yang sudah lanjut usia ya, yang sudah tidak mampu berpuasa, misalnya mungkin ada orang tua atau mertua kita yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka juga kita harus hitung dan kita siapkan fidyahnya. Jadi jangan sampai kemudian kita abai, karena ini adalah merupakan kewajiban seperti yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat tentang puasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang tidak mampu berpuasa hendaknya membayar fidyah untuk memberi makan orang-orang miskin gitu ya. Itu terkait dengan zakat mal, fitri, dan fidyah. Kemudian yang berikutnya, di hari-hari terakhir Ramadan ini juga ya
kita persiapkan Idul Fitri ya Bapak Ibu. Tentu mempersiapkan Idul Fitri itu bukan berarti kita mempersiapkan baju baru gitu, atau ketupat atau apa itu ya ornamen-ornamen sajalah ya. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting adalah dalam Idul Fitri ini kita harus tahu bahwa Idul Fitri itu bagian dari rangkaian ibadah yang harus juga kita lakukan ya. Nah, apa? Ya misalnya sholat Id dan sekaligus mendengarkan khutbah. Nah, ini yang barangkali perlu saya ingatkan kepada para jamaah, karena banyak jamaah itu begitu selesai sholat, khotib baru naik mimbar, dia sudah bubar. Padahal ya, sholat Idul Fitri dan mendengarkan khutbah itu satu rangkaian yang tidak boleh dipisahkan gitu. Jadi ya kita harus tetap duduk sampai dengan khotib selesai berkhutbah, bukan cuma sholatnya saja gitu. Nah, kemudian kita persiapkan juga untuk apa? Membaca takbir ya, baik di rumah maupun di masjid gitu. Kalau di masjid kan untuk syiar ya, tapi juga dalam bertakbir tentu harus mengetahui waktu-waktunya lah. Jangan sampai kemudian waktu orang udah istirahat, sudah di atas jam 10 malam masih juga pakai speaker atas misalnya ya. Saya kira ini kurang elok juga gitu. Ya kalau sudah jam 10 malam ya speaker bawah, speaker dalam saja gitu. Agar syiarnya dapat, tapi juga kita tidak mengganggu lingkungan sekitar ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian dalam adab menyambut Idul Fitri, selain memperbanyak takbir, juga disunahkan makan sebelum berangkat sholat Id ya, jadi sebelum berangkat sholat Id makan dulu. Kemudian disunahkan juga mandi, berhias, memakai pakaian yang bagus, memakai wewangian. Kenapa? Karena memang kita akan bertemu banyak orang, sehingga kalau kita harum orang senang ya. Tapi kalau kita bau macam-macam, orang juga waduh ini nggak enak, nggak nyaman gitu ketika sholat samping-samping kita. Nah, sunahnya Bapak Ibu, berangkat dan pulang itu berjalan kaki melalui jalan yang berbeda, sunahnya gitu ya. Tapi kalau kita nggak mau sunahnya ya jalannya lewat situ, pulangnya lewat situ lagi gitu. Nah, jadi dalam sholat Idul Fitri ini ya memang bagian dari kesunahan dan sunnah muakkad yang harus kita, atau yang sebaiknya kita lakukan. Kemudian dalam sholat Idul Fitri kita diperintahkan juga untuk melaksanakan kaifiyah sholat itu dengan misalnya takbir pertama disunahkan membaca takbir 7 kali ya setelah takbir pertama itu, setelah takbiratul ihram. Kemudian di rakaat pertama rakaat pertama setelah takbiratul ihram disunahkan takbir 7 kali. Kemudian di rakaat kedua takbir 5 kali. Nah, banyak kejadian begini Pak, karena ini sholat nih setahun 2 kali ya. Jadi kadang-kadang imamnya ada juga yang lupa tuh. Begitu rakaat kedua Allahu Akbar, kan sunnahnya kan takbir 5 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru baca Al-Fatihah kan. Tapi karena ini sholat ini jarang-jarang dilakukan, ada yang lupa. Begitu Allahu Akbar langsung baca Al-Fatihah, bagaimana? Tetap sah ya, karena takbir itu hukumnya sunnah. Jangan seperti ada di satu tempat Pak, karena rakaat kedua imamnya lupa takbir 5 kali, diulang tuh sholatnya. Jadi ini jangan sampai terjadi ya, karena
ini adalah sunnah, bukan merupakan sesuatu yang rukun. Jadi kalau misalnya lupa ya sudah, nggak apa-apa gitu, artinya sholatnya tetap sah ya. Dan yang paling penting lagi tadi Bapak Ibu, jangan sampai kita meninggalkan tempat sholat sebelum khotib selesai khutbah. Jadi setelah kita sholat, kita dengarkan khotib untuk berkhutbah, setelah selesai barulah kita pulang. Nah, setelah sholat id tidak lagi disunahkan untuk membaca takbir. Jadi dalam sholat Idul Fitri, kesunahan takbir itu dari mulai malam Idul Fitri sampai dengan khotib naik mimbar. Beda sama Idul Adha. Kalau Idul Adha memang membaca takbir disunahkan 4 hari ya. Di hari pertama yaitu hari apa? Idul Adhanya, kemudian plus 3 hari tasyrik ya. Jadi kalau di Idul Adha ya selama 3 hari itu kita kumandangkan takbir, terutama setelah sholat fardu misalnya, begitu salam imamnya mengomando untuk takbir bersama-sama gitu, maka kita mengikuti sebagai makmum ya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk mengingatkan kita semua menjelang 10 hari terakhir di 10 hari terakhir ini, supaya ibadah kita lebih meningkat dan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hal-hal yang perlu dalami, saya persilahkan untuk dibuka ruang diskusi. Iya, mangga Pak. Besaran fidyah dan tata caranya juga. Besaran fidyah dan Tata caranya. oh, tata cara. Baik. Syarat dan kondisi ya. Jadi fidyah itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Yang fidyah itu peruntukannya adalah ala ta'amil miskin, memberi makan orang-orang miskin. Terus bagaimana atau siapa yang boleh membayar fidyah? Yang boleh membayar fidyah pertama adalah orang yang sudah lanjut usia, berarti kan, yang tidak mampu intinya sih yang tidak mampu berpuasa sih ya, sudah lanjut usia gitu. Kemudian yang kedua orang yang sakit menahun, jadi secara medis sulit untuk sembuh, maka orang seperti ini tidak juga boleh puasa atau harus ya berbuka lah ya. Kemudian untuk ibu hamil dan menyusui ini memang ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat untuk ibu hamil dan menyusui, jika dia tidak mampu, tidak kuat karena dirinya dirinya untuk berpuasa, maka hanya membayar fidyah. Tapi kalau dia mampu, sebenarnya mampu, cuma khawatir nutrisinya kurang untuk janin dan bayinya, maka yang seperti ini ada yang berpendapat bahwa di samping bayar fidyah juga harus puasa. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa bagi ibu hamil dan menyusui, baik karena khawatir akan bayinya atau karena dirinya tidak mampu, maka tetap hanya membayar fidyah saja gitu ya. Jadi tidak harus berpuasa, cukup membayar fidyah saja. Jadi kalau anaknya 5 ya Bapak Ibu, tiap tahun hamil itu bisa 10 tahun tuh nggak puasa. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui ya kan? Terus tahun berikutnya hamil lagi, tahun berikutnya menyusui lagi gitu. Nah, terus bagaimana cara pembayarnya dan berapa membayarnya? Membayarnya itu 1 mud ya. Intinya sih untuk 1 hari makan lah Pak ya. Bukan 1 hari makan, sekali makan gitu ya. Jadi misalnya ada yang berpendapat ya sekitar 25.000 gitu per hari. Nah, 25.000 per hari. Jadi kalau
25.000 kali 30 berarti 750.000 gitu. Terus diberikannya bagaimana? Ke siapa? Diberikannya boleh ke amil di masjid, ya kan? Karena di masjid kan ada panitia amil ya, zakat, mal, zakat, infak dan sedekah. Nah, tapi kita bilang bahwa ini adalah fidyah untuk atas nama misalnya fulan bin fulan. Jadi kita harus bilang seperti itu. Jadi kita akadkan bahwa ini fidyah sehingga amil bisa mencatat oh ini fidyah. Peruntukan fidyah itu ya tadi ala ta'amil miskin. Ya, jadi untuk memberi makan orang-orang miskin gitu. Saya kira seperti itu, Pak. Bisa dimengerti? Oke, siap. Alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak. Ada apanya? Batas sakit. Oh, batas akhir. Batas akhir. Ya, sebenarnya yang bagus kan kita udah tahu nih. Ramadan ini misalnya kalau sekarang kan kalau menurut hisab sampai 31 Maret ya. 30 Maret, 31 itu kita udah lebaran ya. Jadi hari Senin kalau menurut hisab itu udah lebaran. Kalau ru'yat tanggal 30, tapi tanggal 30 itu udah 30 hari, Pak. Jadi mereka tanggal 29 berarti meru'yat. Kalau tanggal 29 sudah melihat bulan, maka tanggal 30-nya lebaran tuh. Tapi kalau yang hisab kayak Muhammadiyah kan sudah menetapkan bahwa tanggal 30 itu masih belum lebaran. Artinya 30 hari pas kita puasa. Karena sudah tahu misalnya ya malam Idul Fitri itulah kita bayarkan gitu. Ya, kita bayarkan. Nah, terus pembayarannya kalau langsung kepada fakir miskin bagaimana? Ya silakan saja sebenarnya, tidak ada masalah. Cuma kan kita nggak tahu tuh fakir miskin yang mana yang prioritas misalnya. Sementara kalau amil mungkin mereka sudah tahu, mendata ini fakir miskin yang di sini, fakir miskin di sini gitu. Jadi batas akhirnya ya setelah Ramadan selesai gitu, Pak. Ya, karena memang kita sudah tahu nih keluarga kita atau bahkan kita sendiri memang tidak berpuasa sebulan penuh, kan kita sudah bisa hitung tuh. Kalau 29 hari ya 29 kali 25.000 misalnya. Kalau 30 hari ya 30 hari kali 25.000 gitu. Seperti itu Pak. Makasih. Ada lagi atau sudah cukup? Oh, ibu-ibu monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, puasa sunnah Syawal. Ya. Pertanyaannya puasa Syawal ada yang seminggu kan sesudah Syawal. Iya seminggu 6 hari. Apa itu wajib apa? Oh hukumnya ya. Oh baik. Puasa Syawal 6 hari itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan. Karena Rasulullah selalu menjalankan puasa Syawal tersebut. Nah, puasa Syawal itu boleh 6 hari berturut-turut. Jadi misalnya hari pertama kan kita nggak boleh puasa ya Bapak Ibu. 1 Syawal itu haram kita puasa. Jadi kita harus berbuka. Nah, berarti berpuasanya mulai dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari. Atau dipisah-pisah gitu. Seminggu ini puasa 2 hari. Ntar minggu depan puasa 3 hari, minggu berikutnya puasa 1 hari, gitu. Kan udah 6 hari itu. Nah, jadi boleh berturut, boleh juga dipisah-pisah. Intinya hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, pelaksanaannya boleh berturut-turut, boleh juga dicicil. Nah, tergantung kemampuan kita. Gitu Bu, makasih.
Ya, 6 hari, 6 hari. Pokoknya 6 hari, boleh berturut-turut, boleh dipisah-pisah. Misalnya kalau dipisah ya 2 hari seminggu pertama, 2 hari yang penting di bulan Syawal, jangan sampai keluar Syawal gitu, masih di bulan Syawal. Nah, kalau sudah di luar Syawal itu sudah bukan puasa Syawal lagi namanya. Gitu Bu, cukup ya Bu? Baik, sama-sama. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada saya kira cukup ya, karena sudah bunyi juga tuh belnya tuh, berarti sudah suruk ya. Nah, sudah masuk waktu suruk. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting lagi, mudah-mudahan Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan yang sudah kita lewati. Amin Allahumma amin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.